Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 Magang 2, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan dosen pembimbing Bapak Solehudin MPD, kami berjumlah 7 anggota, yaitu Siti Safiati Hasnah Hanifah dengan NIM 2019-820046. Lalu Firda Zahra Septianingsih 2019-820151. Lalu ada Ika Turrahman 2019-820124. Lalu ada Haifa Musdalifah dengan NIM 2019-820169. Lalu ada Gema Maulidina dengan NIM 2019-820154. Lalu Tiara Dwi Hanandita 2019-820190. Dan yang terakhir Cahaya Fitriah dengan NIM 2019-826003. Ke-1, peserta didik dapat mengetahui macam-macam gaya dengan benar. Kedua, peserta didik dapat mengetahui makna dari setiap gaya dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat mengetahui contoh-contoh dari gaya dengan tepat. Keempat, peserta didik dapat mengetahui pengaruh gaya terhadap benda lain dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui hukum Newton 1-3 dan contohnya dengan benar. Selanjutnya ada hasil catatan lapangan SDN Pesanggerahan 01 Pagi, profil sekolah NPSN 201061120, alamat di Jalan Penerangan 4 RT 01 RW 02, kode pos 12320, akreditasi A, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Satuan Sekolah Negeri, waktu penyelenggara sehari penuh atau 5 hari, jenjang. Selanjutnya, hasil catatan lapangan yang berupa wawancara. 1. Apa media pembelajaran yang digunakan oleh SDN Pesanggerahan 01 Pagi saat ini? Jawabannya, media pembelajaran yang digunakan di SDN Pesanggerahan 01 Pagi adalah Google Classroom yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di mana semua guru dan siswa bisa mengakses dengan akun yang sudah disediakan. Yang kedua, untuk fasilitas yang ada di sekolah ini, apakah memadai jika menggunakan media berupa PPT atau video pembelajaran di kelas? Jawabannya memadai. Yang ketiga, apa media pembelajaran dan materi pembelajaran yang dibutuhkan? Jawabannya, saat ini media pembelajaran yang dibutuhkan oleh SDN Pesanggerahan 01 Pagi adalah media pembelajaran untuk anak kelas 5 mata pelajaran IPA mengenai materi gaya, karena agar lebih mempunyai sumber belajar dan media belajar yang berupa dalam pembelajaran di kelas. Hai anak-anak pintar, Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga baik semuanya ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Wah, alhamdulillah hadir semuanya ya. Seperti biasa, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa dulu. Biar belajarnya tambah semangat, kemarin kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hari ini mari kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, hebat. Semuanya sudah hafal ya dengan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya betul, kemarin kita sudah belajar tentang gaya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat ada apa saja sih jenis-jenis gaya?
Iya, betul. Ada gaya gesekan, pintar, ada gaya bagas. Betul, ada gaya gravitasi, dan lain-lainnya. Pada video media pembelajaran ini, kami membuat media untuk kelas 5 materi gaya. Gaya. Pernahkah Anda memperhatikan ketika ada benda bergerak, berubah posisi, berubah bentuk? Apa yang menyebabkan semua itu? Semua itu terjadi karena ada sebuah gaya. Mengapa demikian? Karena gaya adalah suatu kekuatan atau tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenalnya akan mengalami perubahan posisi atau berubah bentuk. Gaya. Secara konseptual, gaya adalah suatu kekuatan, tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenalnya akan mengalami perubahan gerak atau berubah bentuk. Kekuatan gaya berupa tarikan dan dorongan maksudnya adalah: pertama, tarikan mempunyai arah yang mendekati orang atau hewan atau benda yang menariknya. Kedua, dorongan mempunyai arah yang menjauhi orang atau hewan atau benda yang mendorongnya. Gaya disebut juga sebagai besaran vektor. Mengapa demikian? Selain mempunyai nilai, gaya juga mempunyai arah. Gaya dapat digambarkan dengan menggunakan diagram vektor berupa anak panah. Gaya. Berdasarkan pemahaman F sama dengan M kali A, kamu dapat mengukur gaya, dan gaya memiliki sifat. Yang pertama adalah dapat mengubah bentuk benda, kedua dapat mengubah arah gerak benda, dan dapat menyebabkan benda bergerak atau pindah tempat. Di sini dapat dirumuskan F sama dengan M kali A. F adalah gaya atau Newton atau Dyne. M adalah massa benda atau kilogram. A adalah percepatan. Macam-macam gaya. Pertama adalah gaya pegas, kedua gaya listrik, ketiga gaya gravitasi, keempat gaya magnet, kelima gaya gesek, dan keenam gaya otot. Gaya magnet. Gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Gaya tarik pada magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ini berarti tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang ditarik magnet disebut dengan benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet bersifat magnetis. Ini terbuat dari besi dan baja. Benda-benda yang tidak ditarik magnet bersifat non-magnetis, terbuat dari kayu, karet, atau plastik. Kekuatan gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Semakin dekat jarak suatu benda, maka daya tarik magnet terhadap benda semakin besar. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub sama dari dua magnet batang didekatkan, maka keduanya akan saling tolak menolak. Sebaliknya, apabila kutub yang berbeda dari dua magnet didekatkan, maka akan terjadi saling tarik menarik. Gaya magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam yaitu magnet bumi, lalu magnet buatan adalah magnet bentuk U, magnet cincin, magnet butang, magnet ladam, magnet bar, dan magnet silinder. Gaya listrik. Gaya yang ditentukan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik. Contohnya, serpihan kertas akan bergerak naik turun ketika didekatkan dengan sisir atau penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut. Kipas angin ketika dihubungkan dengan sumber listrik akan bergerak. Gaya listrik. Di sekitar benda bermuatan listrik terdapat medan listrik. Demikian juga halnya dengan benda yang bermuatan listrik statis atau tidak mengalir.
Medan listrik merupakan daerah di sekitar benda bermuatan listrik, di mana gaya listrik berupa tarikan masih bekerja. Benda-benda tertentu yang berada dalam medan listrik akan ditarik oleh benda bermuatan listrik tersebut. Jika suatu benda berada di dalam medan listrik, maka akan terjadi proses perpindahan muatan listrik. Gaya listrik statis dimanfaatkan untuk membersihkan debu pada kursi, beludru, baju wol, lantai berkarpet, dan lain-lain. Gaya gravitasi, gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. Misalnya gaya gravitasi bumi menarik benda-benda di atas permukaan bumi ke arah pusat bumi. Contohnya, buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bumi. Gaya pegas, gaya yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pengapatan atau perenggangan. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastik atau sifat lenting, pegas atau karet gelang. Sifat elastik ini dimiliki oleh benda yang apabila diubah bentuknya kemudian dilepaskan, maka benda itu akan kembali ke keadaan atau bentuk semula. Oleh karena gaya pegas disebabkan oleh sifat elastik atau sifat lenting, pegas atau karet gelang, maka gaya pegas juga disebut gaya elastik atau gaya lenting. Contohnya, karet gelang ditarik, bermain ketapel, anak panah yang dilepaskan dari busurnya setelah ada tarikan atau renggangan. Selanjutnya, gaya gesek. Gaya yang timbul dikarenakan adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Gaya gesek ini akan terjadi apabila dua buah benda saling bersentuhan dan bergerak berlawanan arah relatif satu dengan yang lain. Gaya gesek yang melawan atau menahan gaya tarik dorong berbeda-beda besarnya, namun besar gaya gesek tergantung pada keadaan permukaan benda yang saling bersentuhan. Pada permukaan yang licin, besar gaya gesekan ini lebih kecil daripada gaya gesek yang terjadi pada permukaan yang kasar. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesek ini dapat merugikan tetapi juga dapat menguntungkan. Contoh gaya gesek yang merugikan antara lain yang pertama, gesekan pada kontak dua roda gigi, yang kedua, gesekan antara poros yang bergerak dengan bantalannya, dan yang ketiga, gesekan antara torak atau piston dengan silinder. Gesekan yang terjadi pada bagian-bagian mesin ini dapat dikurangi dengan cara memberikan minyak pelumas. Nah, kemudian contoh gaya gesekan yang menguntungkan antara lain yang pertama, gesekan pada sistem rem. Sistem rem ini bisa juga memanfaatkan gaya gesekan, yaitu gesekan antara virodo atau bahan abses yang kasar dengan rodanya sendiri. Yang kedua, gesekan antara mesin gerinda dengan perkakas yang diasah. Perkakas yang diasah ini atau yang dihaluskan dengan mesin gerinda bisa memanfaatkan gaya gesek batu gerinda yang berputar dengan benda yang diasah. Selanjutnya ada gaya otot. Otot adalah jaringan tubuh yang mampu berkontraksi sehingga sering disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, gaya otot ini adalah dorongan atau tarikan yang bekerja di suatu objek yang bersumber dari otot manusia. Salah satu contoh gaya otot adalah yang terjadi pada jantung kita. Kenapa jantung kita sendiri? Karena jantung kita bisa berdetak dengan adanya gaya otot jantung. Nah, otot jantung ini terus berkontraksi menipis dan menebal sampai menimbulkan gaya yang terus memompa darah keluar masuk jantung. Gaya otot juga bisa terjadi ketika kamu mendorong, menarik, dan mengangkat objek. Otot bisa berkontraksi, menebal dan memendek, atau berelaksasi, menipis dan memanjang, sehingga membuat tulang dan sendi bergerak dan akhirnya menghasilkan gerakan tubuh. Selanjutnya ada pengaruh gaya otot pada kehidupan. Yang pertama, memberikan percepatan di objek diam. Gaya otot ini bisa memberikan percepatan di objek yang sedang diam saja.
Sebagai contoh, ketika kamu menendang suatu bola yang sedang diam di lantai, maka bola tersebut akan bergerak dengan kecepatan yang sesuai kekuatan gaya yang kamu berikan di tendangan tersebut. Jadi, gaya otot ini juga bisa menggerakkan objek yang sedang diam-diam saja. Selanjutnya, pengaruh gaya otot pada kehidupan. Yang kedua, mengubah kecepatan objek. Nah, gaya otot bisa mengubah kecepatan objek yang sedang bergerak. Sebagai contoh, ketika kamu menendang bola dengan kecepatan 20 meter, tetapi merasa gerakan bola itu terlalu pelan, maka kamu akan kembali menendang bola itu, sehingga menambah kecepatan bola itu. Selanjutnya, pengaruh gaya otot pada kehidupan. Yang ketiga atau yang terakhir, tentang menghentikan percepatan objek. Nah, selain memberikan kecepatan, maka gaya otot juga bisa mengurangi, bahkan menghentikan percepatan objek. Sebagai contoh, kamu bisa menghentikan bola yang tadi kamu tendang menggunakan kaki atau tangkapan tanganmu. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap benda lain dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mengubah bentuk benda. Nah, contohnya itu kita dapat membentuk plastisin sesuai dengan kemauan kita. Saat kita menekan plastisin dengan kedua tangan kita, maka kita sedang memberikan gaya pada plastisin tersebut. Nah, bentuk plastisin juga sesuai dengan gaya yang kita berikan, sehingga plastisin bisa membentuk pipi, bulat, atau terbentuk lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda lain. Yang kedua, mengubah posisi benda diam menjadi bergerak dan dari bergerak menjadi diam. Contohnya, saat kita mendorong meja, maka meja akan berubah posisi dari posisi semula. Berubahnya posisi meja tersebut disebabkan karena gaya yang kita berikan, sehingga dalam hal ini gaya dapat mengubah posisi benda. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda lain yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mengubah arah gerak benda. Saat bermain voli, kita melihat bahwa bola voli bergerak sesuai dengan arah pukulan pemain voli. Jika dipukul ke kanan, bola voli akan menuju ke kanan, dan juga sebaliknya, jika bola dipukul ke kiri, maka akan menuju ke kiri. Dari kondisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gaya pukulan dari tangan pemain dapat menyebabkan gerak bola voli berubah arah. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya seperti yang ada di slide ini ya. Selanjutnya masih tentang hukum Newton 1. Peristiwa tadi menunjukkan hukum 1 Newton, karena hukum ini menyebutkan setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Artinya, benda cenderung mempertahankan kedudukannya. Benda diam akan tetap diam, dan ketika benda bergerak, cenderung bergerak. Maknanya adalah benda memiliki sifat untuk selalu mempertahankan keadaan diam atau bergeraknya. Hukum Newton 1 dirumuskan F sama dengan 0 atau gaya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton 2. Hukum Newton 2 contohnya yaitu ketika melempar batu ke atas secara vertikal, apa yang terlihat dengan gerakan batu tersebut? Pada awalnya batu tersebut akan melanjutkan ke atas dengan kecepatan yang konstan. Akibat adanya gaya gravitasi akan memperlambat batu dan menghentikannya.
Batu tersebut akan kembali ke bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah dengan adanya gaya gravitasi yang mempercepat batu tersebut. Nah, kalian bisa lihat dari contoh gambar yang berikut ya. Selanjutnya, hukum Newton. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyebutkan besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Berdasarkan teori tersebut, percepatan yang timbul pada suatu benda karena dipengaruhi gaya yang bekerja pada benda. Besarnya akan berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oleh karena itu, rumusan hukum Newton 2 yaitu percepatan sama dengan resultan gaya per massa atau resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Selanjutnya ada hukum Newton 3. Perhatikan contoh berikut dan coba saudara lakukan. Duduk di lantai dengan telapak kaki menempel di dinding, jenjangkan kaki saudara 2 kali untuk 2 gaya yang berbeda. Apa yang terjadi ketika saudara menjejakkan kaki dengan kekuatan dorong yang lambat? Dan apa yang terjadi ketika saudara menjejakkan kaki dengan kekuatan dorong yang kuat? Ya, saudara akan terdorong ke belakang linier sesuai dengan kekuatan dorongan saudara. Selanjutnya yang terakhir ada hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Maksud dari hukum tersebut ialah jika sebuah benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi berlawanan arah, yaitu dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi.
kasih.